Di kaki Gunung Cikuray, tanah tidak hanya menumbuhkan tanaman, tapi juga cerita, rasa, dan harapan. Disinilah Eptilu berdiri, agrowisata yang menyatu dengan alam, menyajikan bukan hanya pemandangan, tapi pengalaman. Perkenalkan, nama saya Ridwan, salah satu pendiri Kebun Eptilu. Jadi Eptilu ini adalah bisnis pertanian yang dikembangkan oleh anak-anak muda. Kita mengembangkan kebun edukasi, kemudian juga agrowisata dan juga kuliner. Oh jadi Kang, di Eptilu tuh selain jeruk ternyata banyak sayuran-sayuran juga ya di sini. Betul Kang, jadi kita di samping tanaman jeruk untuk pengaman cash flow-nya, pemasukan tiap minggunya kita ada tumpang sari tanaman seperti tanaman kubis, kemudian juga ada cabai, ada juga tomat. Nah kubis ini nanti bakal dijadikan menu yang spesial di pelengkap di nasi liwet di Eptilu ini. Jadi produknya yang kita sajikan ada karedok, ini sangat recommended sekali, itu kan banyak dipesan sama pengunjung, kemudian juga bisa dipakai bakwan juga. Oke. Motivasi kita ini memang untuk mengenalkan bahwasanya pertanian itu keren dan kekinian untuk generasi muda yang ada di Indonesia. Jadi di samping kita ada lahan yang konvensional, kita juga ada smart greenhouse. Jadi di greenhouse ini udah full teknologi, dari mulai penyiraman, kemudian juga pemupukan, pendinginan, itu udah memakai IoT. Dari pegangan dari HP aja, tinggal klik aplikasi nyiram sendiri. Kemudian juga ngasih pupuk tinggal klik ngasih nutrisi sendiri gitu kan. Jadi bukan hanya di negara lain aja, Indonesia juga bisa gitu kan. Jadi kadang kan anak-anak muda zaman sekarang melihat pertanian itu kotor, cangkul saja. Padahal marilah kita saling belajar bahwasanya di Eptilu juga udah mengembangkan smart greenhouse, bahwasanya pertanian itu keren dan kekinian, bisa dengan teknologi. Di sini ada berapa banyak pohon jeruk nih Kang? Di sini kurang lebih kita nanam 1000 pohon jeruk teh. Wow, 1000. 1000 itu berbagai jenis ya. Ada mulai dari jeruk Garut, Ya. kemudian juga jeruk siam, lemon, dan jeruk yang lainnya. Mari deh. Ya. Masuk sini. Akang kalau boleh tahu, Eptilu kan sekarang udah berkembang dan maju banget nih Kang. Iya. Nah aku pengen tahu kenapa sih dulu Eptilu memilih untuk menanam jeruk Garut? Oke. Dan yang paling pertama, jeruk itu salah satu buah yang sangat disukai oleh masyarakat. Kemudian juga jeruk salah satu ikon kota Garut. Ya dari itu kita para petani muda di mitra di Eptilu ini ingin mengembangkan lagi gitu kan ikon yang ada di Garut supaya lebih bagus lagi, bisa lebih disukai oleh warga masyarakat di seluruh Indonesia. Kita kalau berkunjung nih Kang ke Eptilu, hal yang bisa kita lakuin apa aja nih Kang di Eptilu? Ya, jadi pengunjung bisa metik jeruk langsung, kayak barusan metik langsung dari kebunnya. Kemudian juga nanti hasilnya ditimbang dan bisa dibawa pulang. Oh, jadi kita ini bisa metik jeruknya langsung, abis itu bisa dibawa pulang. Nah, itu teknis untuk bawa pulangnya gimana nih Kang? Teknis untuk bawa pulangnya biasanya konfirmasi dulu ke kasir, nanti kan dipandu nih. Jadi bagaimana caranya melihat jeruk yang udah matang nih. Sebenarnya kan ini udah matang, udah ada semburat kekuning-kuningan teh ya. Barangkali mau coba nih. Boleh, aku mau coba ini Iya. penasaran. Boleh tolong dibukain Kang? Boleh, jadi gampangnya bukanya gini. Bentar. Ini baru 75% nih tingkat kemasan. Udah wangi ya Kang? Tuh, kan? Kelihatan bulirnya itu orange. Orange dan bulirnya besar kalau jeruk siam Garut ini. Siam Garut ya? Iya. Boleh cobain nih Kang? Boleh teh. Oke, cobain. Nah, ini itu jeruk siam ya Kang? Iya. Cobain ya. Manis banget. Dan ini rasanya fresh banget karena kita petik langsung. Tuh. Fresh from farm dari kebun. Bener banget.
Masuk ke kebun jeruk itu kayak kita kembali ke alam. Manis, segar, dan yang paling spesial, kamu bisa langsung petik buahnya. Anak-anak ibu suka alhamdulillah banyak teman. Suka dibawa ke rumah. Pas dibawa ke rumah diajak makan aja kan orang tani ibu sama bapak. Ayo ke kebun. Nah supaya gak di rumah makanya kalau di rumah harus segala macam. Kalau di kebun kan sama ikan asin juga sama nasi liwet udah enak sama sambal goang itu enak gitu. Terus dibawa. Ternyata sama teman-teman juga. Wah masakan mama enak banget, masakan mama enak banget. Jadi termotivasi gitu. Kebetulan daerah ibu itu kan mayoritas petani, banyak petani saudara-saudara. Terus ya mayoritas tani kentang, tani engkol, tomat, cabai. Ya kayak bapak di sini gini gitu. Makanya ya Allah kalau ada rezeki ini termotivasi. Kalau ada rezeki nanti bikin aja kuliner liwet kentang gitu supaya nggak mahal lagi nggak beli ke pasar. Ibu itu orang sederhana, orang kecil tapi anak semuanya minta ilmu semua, makanya alhamdulillah senang sampai sekarang. Jadi pas masa tua itu udah cucu 12, anak 6, dari 6 itu bahagia. Tinggal dari anak ini mah makan sekarang Jumat sekarang mah saya bawa ke anu, jadi udah istirahat aja ibu kalau hari Jumat gitu. Alhamdulillah pada berhasil semua gitu. Tapi itu dari tani. Nah kita jadi penasaran nih sebenarnya Eptilu tuh apa? Oke, berbicara Eptilu sebenarnya berasal dari fresh from farm. Sebenarnya seger, konsep sih seger dari pohon langsung, seger dari tempatnya langsung gitu aja. Nah, cuman kan ada orang mah orang Sunda gitu, untuk F3 gitu, Eptilu, EPTILU. Nah habet kupe kan F, sulit melafalkan, jadi itu Eptilu. Begitu. Di sini ada liwet kentang. Nah ini toppingnya sebenarnya kentang. Jadi khasnya kita di sini. Kenapa ada kentang? Karena mayoritas di sini petani kentang juga. Ya jadi pelengkap lah, sama-sama karbo kan. Jadi disatuin dengan nasi liwet itu. Nah disajikan dengan berbagai rempah-rempah yang ada di sekitar. Daun salam, ini kan kesehatan. Terus ada serai, ada bawang kan gitu kan, untuk meningkatkan aroma cita rasa dari liwet itu sendiri. Nah setelah metik tuh capek kan sebagainya, baru makan liwet gitu kan, sama menu-menu yang lainnya. Beda ya kan kalau karedok ini kan karena kolnya ditanam langsung di sini dan ini langsung diolah di sini. Rasanya tuh beda gitu ya, kayak fresh, kerasa masih fresh banget. Mengolah, jadi bukan hanya kita jual segar, kita juga ada olahan. Ini kan di sini kita nanam ada tanaman cabai, kemudian juga tanaman tomat. Kita ada olahannya seperti cabai, ada olahan sambal tabur, ada olahan chili oil, buah cabai, dan juga ada tanaman tomat. Kita bukan hanya jual segar nih, tomat juga ada olahannya, ada olahan kurma tomat, gitu, ada manisan tomat. Itu salah satu olahan-olahan yang kita kembangkan. Dan juga satu lagi nih, jeruk nih, kita juga ada olahannya, ada pai jeruk, bolu jeruk, bola susu, ada es mambo jeruk. Jadi memang kadang kan pengunjung yang berkunjung ke Eptilu ini di samping mereka pengen, kalau olahan segar kan mudah rusak. Jadi kalau dengan olahan produk itu buat oleh-oleh ke saudaranya kan aman gitu. Kalau olahan produk itu kan awet gitu kan teman-teman. Hadirnya Eptilu ini juga merupakan penjabaran dari beberapa objek pemujaan kebudayaan, yang mana objek pemujaan kebudayaan itu ada 19 di mana ada manuskrip, tradisi lisan, olahraga tradisional dan sebagainya. Di daerah sini kita mempunyai manuskrip naskah Siksa Kandang Keresian di kaki Gunung Cikura ini yang luar biasa gitu kan. Di situ memaparkan tentang tatanan kehidupan
dan pelajaran-pelajaran yang sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu tradisi lisan, ya tradisi lisan tentunya kita di sini memakai bahasa Sunda. Aya anggah ungguna kan gitu kan. Karakter orang Sunda mah someh hade kasema, hanap asor. Nah, memberikan manfaat buat menjaga nilai-nilai gotong royong, kebersamaan dan berbagai kearifan lokal yang pembagian kebudayaan kayak misalkan susuhunan atau saung-saungnya itu konsep Sunda kan gitu kan. Makanannya makanan tradisional kearifan lokal sekali karena khas orang Sunda. Seperti liwat, itu udah umum liwat. Pakai daun-daunan dan sebagainya. Itu mungkin jadi ya kita mencoba melengkapi, ikut berpartisipasi untuk pemajuan kebudayaan di Kabupaten Garut. Gitu. Kalau mau sukses sama anak-anak ini, ibu sama anak-anak ibu dulu. Sampai sekarang juga jangan lupa yang 5 waktu. Terus harus kerja keras. Utamanya kerja keras, jangan gengsi. Insya Allah juga akan ngabul doa kita gitu. Dari tanah ke meja makan, dari kebun ke hati. Ini bukan sekedar wisata, ini perjalanan pulang ke akar. Rasa benar-benar ditanam, dijaga, dan diwariskan.